Salam anak-anak di rumah, di mana saja anak-anak berada saat ini, yang sedang menyaksikan cerita sekolah minggu bersama ibu di sini. Apa kabarnya kalian di hari ini? Kabar baik, dahsyat, luar biasa, karena Yesus di dalam anak-anak adalah luar biasa. Yes, 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 yes. Nah, anak-anak di rumah, masih ingat gak cerita ibu 2 minggu yang lalu? Tentang seorang gembala domba yang bernama siapa? Siapa yang masih ingat? Daud. Siapa namanya anak-anak? Daud. Nah, Daud ini adalah anak paling bungsu, anak terakhir daripada Bapak Isai. Nah, dia adalah anak yang ketujuh. Anak-anak di rumah, setiap hari pekerjaan Daud ini adalah menggembalakan domba-dombanya. Di padang gurun tentunya anak-anak. Nah, di padang gurun, jauh dari rumahnya. Tidak ada yang memperhatikan Daud. Tetapi anak-anak, tahu nggak kalian? Tuhan ternyata memperhatikan Daud. Bagaimana si Daud ini memelihara domba-dombanya dengan baik. Tuhan mendengar lagu pujian yang dinyanyikan oleh Daud. Tuhan selalu suka dengan puji-pujiannya Daud. Bagaimana pujian Daud, anak-anak? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Begitulah nyanyian Daud di padang rumput yang hijau dengan membawakan domba-dombanya. Tuhan mempunyai rencana yang besar dan sangat indah buat kehidupan Daud. Nah, apa itu rencana Tuhan? Kalian mau tahu, anak-anak? Dengarkan cerita yang berikut ini. Daud ini mempunyai ayah yang bernama Isai. Nah, dia adalah anaknya Isai, Daud ini. Pada suatu hari anak-anak di rumah, ada seorang nabi datang ke kota Betlehem, ya, untuk menjumpai ayahnya Daud yang bernama Isai ini. Kedatangan Nabi Samuel ini sangat menggemparkan kota Betlehem. Kenapa anak-anak? Karena dia akan membawa sebuah pesan dari Tuhan. Orang-orang pun berbondong-bondong menyambut Nabi Samuel di tepi jalan. Kali ini anak-anak di rumah, Nabi Samuel secara khusus datang untuk keluarga Bapak Isai atau ayahnya si Daud ini. Bapak Isai kata Samuel atau Nabi Samuel, "Saya minta kamu dan semua anak-anakmu datang. Semua harus memakai pakaian yang bersih karena besok akan diadakan pesta," kata Nabi Samuel. Dan anak-anak, Bapak Isai pun segera pulang memanggil anak-anaknya. Dan dia memberitahukan bahwa besok mereka akan diundang oleh Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban. Anak-anaknya Bapak Isai ini pun menyahut, "Iya ayah, kami siap untuk berangkat." Anak-anaknya pun mempersiapkan diri mereka
dengan berpakaian yang bersih dan juga rapi. Mereka bersama-sama dengan bapak mereka yang bernama Bapak Isai ini pergi untuk menemui Nabi Samuel. Nah, anak-anak di rumah, Bapak Daud ini bilang kepada keenam anaknya, "Nah, mana adik kalian yang paling bungsu?" Anak-anaknya ini menjawab bahwa adiknya Daud ini sedang berada di padang menggembalakan domba-dombanya. Jadi keenam saudara daripada Daud ini berkata, ayah, sudahlah, dia tidak usah dibawa, tinggalkan saja si Daud itu." Dan mereka pun pergi menemui Samuel atau Nabi Samuel. Sesampainya mereka disambut oleh Nabi Samuel ini. Dan Nabi Samuel pun mempersilahkan Bapak Isai untuk memanggil anaknya satu persatu. Bapak Isai pun memanggil anaknya yang pertama yang bernama Eliab. Dan Nabi Samuel memandangnya dengan senang hati karena dia sangat gagah perkasa. Dia sangat kuat kelihatannya. Oh, ini yang akan pasti dipilih oleh Tuhan, pikir Nabi Samuel. Tetapi apa yang terjadi, anak-anak? Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, bukan yang ini yang aku pilih menjadi raja atas bangsa Israel. Lalu Nabi Samuel pun berkerut mukanya. Ternyata pikirku salah. Karena Tuhan, anak-anak, ternyata melihat hati, bukan melihat badannya yang gagah dan kuat. Tetapi Tuhan melihat hati. Lalu anak yang kedua pun dipanggil. Mungkin ini dipilih Tuhan untuk menjadi raja, pikir Nabi Samuel. Ternyata bukan, kata Tuhan. Bukan ini orangnya. Bapak Isai pun memanggil lagi anaknya yang selanjutnya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan tetap berkata, bukan yang ini yang aku pilih untuk menjadi raja. Lalu anak yang keempat, kelima, dan yang keenam semua dipanggil oleh Bapak Isai ini untuk menghadap Nabi Samuel. Dan ternyata Tuhan pun berkata, bukan dia yang aku pilih menjadi raja. Nabi Samuel pun mulai bingung. Tuhan ini bagaimana sih? Anak-anaknya sudah satu persatu dikeluarkan, tapi tidak ada satupun yang Tuhan pilih untuk menjadi raja. Nabi Samuel pun bertanya kepada Bapak Isai, semuanya sudah terkumpulkah anak-anakmu atau masih ada yang lain? Lalu Bapak Isai ini pun berkata, ada satu di padang. Dia sedang menggembalakan domba-dombanya. Oh, kalau begitu, bilang Nabi Samuel, panggil dia untuk menghadap saya. Siapa tahu dia yang dipilih oleh Tuhan. Keenam saudaranya ini berlari-lari mereka untuk memanggil Daud yang ada di padang, anak-anak.
dan mereka mengajak Daud untuk pulang untuk menghadap Samuel. Dan ketika Daud sampai di depan Nabi Samuel, dia sangat terengah-engah karena dia berjalan begitu cepat untuk mendatangi Nabi Samuel karena panggilan dari saudara-saudaranya. Nah, ternyata Daud ini mempunyai badan yang kecil. Tetapi walaupun kecil, dia sangat sehat anak-anak. Karena dia selalu ada di padang bersama dengan domba-dombanya. Nah, ketika Daud ada di hadapan Samuel, Tuhan berkata kepada Daud, Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, inilah yang aku pilih untuk menjadi raja. Hah? Bapak Isai pun kaget dengan pernyataan itu. Daud pun bersujud di hadapan Nabi Samuel ketika Nabi Samuel memanggil dia. Lalu Nabi Samuel pun mengurapi Daud dengan minyak wangi yang daripada tanduk dan menuangkannya di kepala Daud. Ini yang disebut anak-anak pengurapan. Pengurapan yang dilakukan oleh Nabi Samuel kepada Daud. Sambil dia berkata, Daud, hari ini Tuhan memilih engkau untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Lalu anak-anak minyak itu mengalir membasahi rambut Daud. Seluruh ruangan itu pun menjadi harum oleh karena minyak urapan itu. Ayahnya Isai dan keenam kakaknya memandang Daud dengan tidak berkedip. Daud berdoa di dalam hatinya. Baik Tuhan, bisiknya. Aku mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Aku mengasihi Tuhan. Nah, anak-anak di rumah, ternyata Tuhan memilih Daud menjadi raja. Karena apa? Karena Daud mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Itulah sebabnya Tuhan memilih dia untuk menjadi raja. Tuhan tidak melihat Daud yang kecil. Tuhan melihat hatinya Daud. Tuhan juga tidak melihat apakah anak-anak di rumah, kecil atau besar, berkulit hitam atau putih, berrambut lurus atau keriting, memakai baju bagus atau jelek. Tuhan melihat hati kalian. Apakah kalian mau mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah kalian mau melakukan perintah Tuhan atau tidak? Itulah yang membuat kalian menjadi dipilih Tuhan untuk dipakai menjadi alat kerajaannya. Nah, anak-anak di rumah, biarlah cerita di hari ini bisa memberkati anak-anak, membangun anak-anak, membawa anak-anak boleh semakin mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan menyerahkan hidup kalian hanya kepada Tuhan. Sampai di sini cerita Ibu. Tuhan Yesus memberkati.